Terima kasih, Anda telah bergabung bersama Tube Creator. Jadi untuk perbaruinya, mari kita lakukan langkah-langkahnya. Bagaimana cara memperbarui persyaratan dari pihak YouTube? Langkah pertamanya adalah persyaratan dasar. Di sini persyaratan dasarnya. Langkah pertamanya itu persyaratan dasar. Di sini dikatakan persyaratan dasar ini harus ditinjau dan disetujui agar dapat terhubung dalam program partner YouTube. Nah, jadi kita tinjau, kita klik tinjau ini. Kita scroll ke bawah banyak. Nah, di sini kita tinjau, kita harus membaca semua persyaratan tersebut, persyaratan dasar tersebut. Ini harus kita lakukan, apakah itu para kreator yang sudah lama ataupun kreator yang baru harus melakukan hal ini. Persyaratan ini berlaku khusus untuk negara wilayah asal Indonesia. Kalau mau ubah, klik ubah negara atau wilayah di pojok kanan atas ini. Di sini kita lanjutkan bagaimana caranya. Persyaratan mengikuti berisi persyaratan umum yang berlaku di semua fitur monetisasi di YouTube. Mencakup cara menerima pembayaran dan bagaimana konten teman-teman semua dapat mempengaruhi pembayaran. Jadi mencakup semua fitur monetisasi di sini pada YouTube ini, dan juga mencakup para cara penerima pembayaran, mana konten dapat memenuhi pembayaran pada YouTube teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Ketentuan program mitra YouTube atau ketentuan dasar beserta ketentuan layanan YouTube, kebijakan monetisasi channel YouTube, dan setiap modul yang teman-teman setujui atau bersama-sama disebut ketentuan. Berlaku untuk partisipasi teman-teman dalam program mitra YouTube. Nah, ini harap baca ketentuan ini dengan cermat. Jika tidak, maka kita tidak memahami atau menyetujui bagian manapun dari ketentuan, maka teman-teman tidak boleh mengklik setuju. Jadi kini kita harus, kalau tidak memahami atau menyetujui bagian manapun dari ketentuan, maka tidak boleh mengklik. Nah, jadi kita tidak boleh mengklik kalau tidak memahami atau menyetujui bagian manapun dari ketentuan. Anda tidak boleh mengklik setuju. Dikatakan, jika Anda tidak memahami atau menyetujui bagian manapun dari ketentuan, Anda tidak boleh mengklik setuju. Di cara kerja ketentuan ini, monetisasi konten pada layanan diatur oleh ketentuan, termasuk satu atau beberapa modul yang menentukan ketentuan yang berlaku untuk monetisasi berbagai jenis konten atau bagian layanan. Masing-masing disebut modul. Kriteria kelayakan yang berbeda akan berlaku untuk setiap modul, dan jika teman-teman memenuhi syarat, maka teman-teman dapat meninjau ketentuan yang relevan dan menyetujui modul untuk mengaktifkan jenis monetisasi tertentu. Setelah menyetujui suatu modul, modul tersebut akan disertakan dalam ketentuan dan hanya dapat diubah atau dihentikan sebagaimana diuraikan pada bawah ini. Yang keduanya, yang kami bayarkan kepada Anda, maksudnya sini YouTube akan membayarkan ke teman-teman setelah teman-teman menyetujui modul. YouTube akan membayar penghasilan mitra kepada teman-teman berdasarkan modul tersebut. Penghasilan mitra adalah jumlah yang dideskripsikan dalam modul yang dihitung sesuai dengan hal berikut. Yang bagian A-nya adalah penghitungan pendapatan. Jadi di setiap modul, penghasilan mitra dihitung dari sebagian pendapatan bersih yang deskripsi modul sehingga pendapatan yang diatribusikan ke konten teman-teman semua. Pendapatan bersih adalah total jumlah pendapatan yang relevan dan diakui oleh YouTube berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat setelah dikurangi pajak, pengembalian dana,
biaya yang harus dibayarkan di platform atau perangkat atau mitra distribusi lainnya. Biaya terkait negara. Terkait negara adalah sejumlah uang yang diberitahu oleh YouTube kepada Anda atau kepada teman-teman bahwa jumlah tersebut akan dipotong oleh YouTube. Yaitu penyesuaian izin hak. Jika YouTube mengetahui dari salah satu atau beberapa pihak ketiga bahwa teman-teman mungkin tidak memperoleh semua hak yang diperlukan dalam konten, misalnya hak dalam musik, bagaimana yang diwajibkan berdasarkan ketentuan layanan YouTube, hak tanpa izin. Artinya hak konten, hak musik tersebut jika diambil oleh atau berbagi juga bisa berbagi dengan yang punya hak cipta. Pendapatan yang tidak memenuhi syarat. Jadi pendapatan yang tidak memenuhi syarat, YouTube dapat memotong atau menyesuaikan penghasilan mitra yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan, termasuk kebijakan monetisasi channel. Ketiga, kapan kita tidak akan memperoleh pendapatan? Jadi dikatakan di sini YouTube tidak berkewajiban untuk memonetisasi konten teman-teman. Ini termasuk menampilkan iklan apapun yang terkait dengan konten tersebut, dan dapat menentukan jenis dan format iklan serta bentuk monetisasi lain yang tersedia di layanan. Selain itu, teman-teman tidak berhak memperoleh atau menerima penghasilan mitra itu jika berkaitan dengan pelanggaran ketentuan, termasuk kebijakan monetisasi channel YouTube. Jika YouTube telah menangguhkan atau menghentikan akses di sebagian layanan berdasarkan pasal 6, atau kecuali jika YouTube memiliki kewajiban spesifik untuk berbagi pendapatan dengan teman-teman berdasarkan modul yang telah disetujui, misalnya tidak berhak untuk memperoleh pendapatan sehubungan dengan iklan ditampilkan di halaman asli hasil penelusuran. Keempatnya adalah cara YouTube membayarkan pendapatan pada kita adalah ketentuan akun pembayaran. Untuk memperoleh atau menerima penghasilan mitra berdasarkan ketentuan dasar ini, teman-teman harus selalu memiliki akun AdSense aktif yang dikaitkan dengan akun pengguna YouTube atau metode pembayaran lainnya sebagaimana yang disetujui oleh YouTube. Di proses pembayarannya, cara YouTube membayarkan pendapatan adalah ketentuan pembayarannya ada di sini. Proses pembayarannya juga ada di sini. YouTube akan membayar penghasilan mitra yang berutang kepada teman-teman atau kepada YouTuber atau kreator berdasarkan ketentuan dasar ini dalam waktu 60 hari setelah akhir jumlah kalender. Dengan ketentuan saldo yang Anda peroleh berjumlah setidaknya $100 atau jumlah yang setara dalam mata uang lokal. Saat pembayaran telah jatuh tempo, YouTube dapat memulai tindakan yang wajar dan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada teman-teman. Menunda pembayaran penghasilan mitra sesuai dengan kebijakan berlaku termasuk hingga 90 hari sambil menyelidiki apakah semua atau sebagian penghasilan mitra tersebut dikenai pajak atau tidak berdasarkan pasal 2 atau C, atau hingga menyelesaikan sengketa pihak ketiga terkait hak dalam konten teman-teman. Pajak. Semua pembayaran penghasilan mitra termasuk pajak apapun sebagaimana didefinisikan di atas tak mungkin harus dikumpulkan dari YouTube. YouTube memotong pemungut pajak jika diwajibkan secara hukum. Yang kelima itu perubahan pada ketentuan. YouTube mungkin perlu melakukan perubahan pada ketentuan termasuk kebijakan monetisasi channel YouTube atau modul. Misalnya untuk mencerminkan perubahan pada layanan YouTube untuk alasan hukum, peraturan atau keamanan, atau untuk mencegah penyalahgunaan atau bahaya jika YouTube secara material mengunggah ketentuan kecuali dalam situasi mendesak seperti pencegahan penyalahgunaan kelanjutan dan melaksanakan persyaratan hukum.
Nah, maka YouTube akan memberi pemberitahuan awal yang wajar dan peluang untuk meninjau perubahan tersebut. Yang keenam itu menangguhkan atau menghentikan monetisasi. Jadi teman-teman dapat menonaktifkan monetisasi konten berdasarkan modul tertentu kapan saja dan menonaktifkannya melalui YouTube Studio. Jika teman-teman tidak mematuhi ketentuan selain tindakan yang mungkin YouTube lakukan berdasarkan ketentuan layanan YouTube, YouTube dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakan monetisasi channel YouTube, termasuk dengan segera menangguhkan monetisasi semua atau sebagian konten berdasarkan modul peserta akses ke alat monetisasi yang disediakan YouTube untuk Anda atau teman-teman. Jadi, atau secara permanen menonaktifkan monetisasi dengan segera menghentikan partisipasi dalam program mitra YouTube, atau jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, dan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Dalam kedua kasus tersebut, maka tim YouTube akan memberitahu teman-teman semua saat kami untuk menerapkan kebijakan YouTube, serta memberi tahu cara mengajukan banding. Pengakhiran ketentuan ini, pengakhiran tanpa alasan. Teman-teman atau YouTube dapat mengakhiri ketentuan dasar ini atas satu atau beberapa modul tertentu tanpa alasan dengan mengirimkan pemberitahuan 30 hari sebelum kepada pihak lain. Pengakhiran dengan alasan di sini teman-teman dapat segera menghentikan ketentuan dasar ini dengan memberitahukan pihak YouTube melakukan pelanggaran material. Jika YouTube secara permanen menonaktifkan monetisasi semua konten, apabila menonaktifkan monetisasi semua konten Anda berdasarkan pasal 6 mengunggah atau menghentikan monetisasi, ketentuan dasar dan semua modul ini akan dianggap diakhiri. Dampak pengakhirannya, agar lebih jelas, jika ketentuan berdasarkan ketentuan layanan YouTube akan tetap dan terus berlaku untuk penggunaan layanan yang berkelanjutan oleh teman semua. Pemasarannya, mungkin teman-teman akan dipesertakan dalam email pemasaran dari YouTube sampai teman-teman berhenti berlangganan atau mengubah preferensi di akun pengguna YouTube. 9. Hukum yang mengatur dan ketentuan penyelesaian sengketa dari ketentuan layanan YouTube berlaku untuk ketentuan dasar ini dan modul apapun. Pertentangan. Jika ada pertentangan antara ketentuan dasar ini, modul yang akan berlaku, ketentuan AdSense, ketentuan dasar ini yang akan berlaku, dan ketentuan layanan YouTube, ketentuan dasar ini yang akan berlaku. 11. Istilah yang diawali dengan huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan dalam ketentuan dasar ini akan memiliki makna yang sama seperti dalam ketentuan layanan YouTube. Ketentuan dasar ini dan modul apapun menggantikan semua versi ketentuan program mitra YouTube sebelumnya atau versi saat ini atau yang sejenis antara Anda dan YouTube, namun setiap perjanjian terpisah yang mungkin telah teman-teman sepakati dengan YouTube yang mengamandemen atau menyertakan versi ketentuan program mitra YouTube sebelumnya akan dianggap berlaku untuk ketentuan dasar ini, kecuali sebagaimana yang telah diubah oleh ketentuan dasar ini. Ketentuan layanan YouTube tetap berlaku dan memiliki ketentuan hukum penuh. Teman-teman dapat memberikan pemberitahuan kepada YouTube dengan mengirimkan email legalnotice@google.com legal-notice@google.com. Setiap pemberitahuan oleh YouTube akan dikirimkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jadi Anda menyatakan bahwa Anda telah berusia minimal 18 tahun ke atas, atau Anda adalah orang tua atau wali dari peserta program mitra YouTube yang berusia antara 13 dan 18 tahun dan menyetujui ketentuan di atas nama mereka. Ada 7 persyaratan dasar. Jadi apakah
Ini caranya apabila kita telah membaca semuanya. Ini teman-teman semuanya harus membaca ini biar jelas semua. Ini makanya saya bacakan semuanya, umumnya ini dibacakan supaya bisa mengaktifkan tanda checklistnya ini, mengaktifkan tinjauan dasar ini, persyaratan tinjauan dasar ini. Nah, jadi kita klik ini tanda panah ini. Nah, kita klik ini kan ada kosong peta. Nah, kita klik itu, klik, maka keluar tanda seperti ini, tanda panah checklist ini. Lalu kita klik setuju. Ini setelah kita lakukan mencentang tanda checklist pada kotak yang kosong dan sudah diaktifkan. Ini bisa dilihat hasilnya sudah diaktifkan. Ini pada halaman tonton, kita lihat nih halaman tontonnya sudah aktif, dan ini pada iklan feedstocknya juga sudah aktif ini. Nah, ini sudah aktif. Jadi untuk melakukan selanjutnya bisa mengaktifkan langganan supernya. Di sini saya juga sudah aktif. Shopping, ini bagian shopping, bagian produk dari toko apabila teman-teman semua ada toko sendiri di channel teman-teman. Jadi bisa juga diaktifkan di sini. Nah, demikianlah caranya mengaktifkan pembaharuan PPP atau program partner YouTube yang terbaru. Cukup demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.